Assalamualaikum teman-teman Lentera Mencekam, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menceritakan cerita tentang kisah Bisikan Iblis. Janji di tengah malam. Di sebuah kota kecil bernama Kalisemut, hidup seorang pria bernama Ardan, pemilik warung sembako yang nyaris bangkrut. Setiap malam, Ardan termenung memikirkan utang, istri yang mulai menjauh, dan anak semata wayangnya yang butuh biaya sekolah. Sampai suatu malam, saat hujan deras mengguyur, seorang lelaki tua bertubuh bungkuk datang ke warungnya yang nyaris tutup. "Saya cuma butuh korek, Mas," kata si kakek sambil menyodorkan uang lusuh. Tapi saat Ardan menyentuh tangan si kakek untuk mengambil uang, tangannya terasa seperti es batu. Mata si kakek hitam seluruhnya, tanpa putih sedikit pun. "Mas Ardan, hidupmu bisa berubah kalau kau mau. Dengarkan bisikan yang benar." Ardan tertegun. Ia tak pernah menyebutkan namanya. "Apa maksudnya, kek?" Tapi si kakek hanya tertawa, lalu berjalan pergi sambil menyeret tongkat kayu, meninggalkan jejak lumpur di lantai warung. Jejak itu tidak mengering meski hujan sudah reda. Malam itu, Ardan tak bisa tidur. Ia seperti mendengar suara-suara dari sudut kamarnya. "Beri kami darah, dan kau akan diberi harta. Bukalah jalan." Keesokan harinya, warung Ardan tiba-tiba ramai. Orang-orang datang tak henti, membeli apapun yang ia jual. Ia bahkan tak sempat duduk. Hari itu, ia meraup untung paling besar sejak membuka usahanya. Namun saat ia menghitung uang di meja, satu lembar uang 50.000 berlumur darah. Dan dari sudut tembok, terdengar suara samar. Bayarannya ringan, hanya 1 jiwa. Ardan pikir ia berhalusinasi. Tapi malam berikutnya, suara itu kembali. "Pilih yang kau kenal, atau yang tak dikenal. Tapi harus ada yang tumbang." Tumbal pertama. Hari-hari Ardan semakin berubah. Warungnya kini menjadi pusat keramaian. Setiap pagi, orang-orang antri membeli barang-barang yang sebelumnya tidak laku. Mereka datang dari desa-desa terdekat, bahkan kota yang jauh. Keuntungan terus mengalir. Tapi ada yang ganjil. Setiap kali Ardan pulang ke rumah, dia selalu merasa ada yang mengikutinya. Suara itu semakin jelas, bisikan yang mengisi kepala dan mengusik pikirannya. Ambil kesempatan ini. Hanya satu yang perlu dikorbankan. Pilihlah Ardan. Ardan mencoba menepis perasaan itu. Namun semakin ia berusaha melupakan, semakin keras suara itu datang. Dalam kekosongan malam, dia tak bisa tidur. Matahari tenggelam lebih cepat, dan malam semakin panjang. Suatu malam, bisikan itu datang lagi. Kali ini, di dalam ruang tamu rumahnya. "Tumbalkan orang terdekatmu. Itu yang akan membuka jalan untukmu." Ardan menoleh, tubuhnya gemetar. Saat itu, istrinya, Lina, sedang berada di kamar tidur. Ardan tahu betul bahwa bisikan itu bukan hanya sebuah mimpi. Sesuatu telah memasuki pikirannya. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, Ardan berdebat dengan dirinya sendiri. Hatinya dipenuhi rasa takut dan keserakahan yang mendalam. Dia bisa merasakan kemewahan yang terus datang. Rumahnya yang dulu sederhana kini dipenuhi barang-barang mahal. Tapi semuanya datang dengan harga yang semakin tinggi. Lina, yang selama ini menemani dalam suka dan duka, akhirnya sadar ada yang berubah pada suaminya. Ia melihat Ardan yang semakin gelisah, menatap kosong pada uang yang berlimpah, sementara bisikan itu semakin menyentuh relung hatinya. Ardan sudah hampir gila. Dia harus memilih. Pagi itu, dia berdiri di depan pintu rumah, menatap wajah Lina yang khawatir. Aku harus pergi," katanya pelan. Lina terkejut, mencoba meraih tangan suaminya. "Ardan, jangan. Kau sudah berubah. Apa yang terjadi pada kita?" Dan tepat pada saat itu, bisikan itu kembali. "Tumbalkan dia, atau semuanya akan hilang." Di luar, hujan turun dengan deras. Mata Ardan merah. Di dalam dadanya, darah terasa panas. Dia tahu ini adalah titik balik.
Pilihan yang harus diambil. Lina atau semuanya. Pengorbanan dalam hujan. Ardan berdiri di depan pintu, menatap Lina dengan mata yang kosong. Hujan deras di luar, seolah memperburuk suasana hati yang sudah gelap. Lina menggenggam tangannya dengan cemas, tak mengerti perubahan yang terjadi pada suaminya. "Kau berubah, Ardan. Aku takut," kata Lina dengan suara bergetar. Ardan menatap wajah istrinya, wajah yang dulu penuh cinta dan harapan. Tapi kini, di dalam dadanya hanya ada rasa kelaparan yang menggerogoti. Harta yang berlimpah yang datang dengan bisikan itu, semuanya terasa seperti kutukan yang tak bisa dihindari. "Lina," suara Ardan tercekat, "aku harus melakukannya." Lina semakin bingung, mencoba meraih lengan Ardan, tapi pria itu sudah terpisah. Ardan menatapnya dengan tatapan kosong, seperti melihat Lina bukan lagi sebagai istrinya, tetapi sebagai sesuatu yang harus dikorbankan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Tiba-tiba, bisikan itu kembali terdengar dengan jelas di telinganya, bahkan seolah keluar dari bibirnya sendiri. "Hanya satu yang harus hilang, Ardan. Lina atau segalanya. Tak ada jalan lain." Ardan menutup telinga, mencoba melawan bisikan itu, tapi semakin keras bisikan itu terdengar. "Lina!" Suara itu melengking. "Dia tak bisa selamat jika kau terus mendengarkan itu. Kamu harus memilih." Air mata Lina mulai mengalir, tapi Ardan semakin terhimpit oleh rasa takut dan keinginan untuk memperkaya dirinya lebih jauh lagi. Wajahnya berubah menjadi dingin. "Tak peduli. Maafkan aku, Lina." Dengan langkah cepat, Ardan menuju dapur, mengambil pisau besar yang digunakan untuk memotong bahan makanan. Lina melihat dengan ketakutan yang mendalam, tubuhnya terhenti di tempat. "Ardan, jangan!" teriak Lina sambil mencoba mendekat, namun Ardan dengan cepat mendorongnya menjauh. Dan sebelum Lina bisa menyadari apa yang terjadi, pisau itu melesat ke tubuhnya. Darah menyembur, dan tubuh Lina jatuh terkulai di lantai. Ardan berdiri terpaku. Mata Lina yang terbuka lebar, bibirnya bergeming dalam rasa sakit dan kebingungannya. Lina mati di depannya, dan Ardan hanya bisa menatapnya, tubuhnya gemetar. Rasa bersalah membanjirinya, tapi dalam hatinya masih ada bisikan yang terus berteriak. "Sekarang, semuanya akan menjadi milikmu." Tapi ketika Ardan berbalik, sebuah bayangan hitam muncul di ujung ruangan. Sesosok makhluk dengan wajah tengkorak dan tubuh hitam legam melangkah perlahan ke arahnya, dan Ardan mendengar suara yang lebih dalam lagi. "Kau telah memenuhi janjimu, Ardan, tapi harga ini harus dibayar lebih mahal. Bayaran yang tak terhindarkan." Ardan berdiri di atas tubuh Lina yang terbaring tak bernyawa, darahnya menggenang di lantai. Keheningan itu sangat mencekam. Sesuatu yang gelap, yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, menyelimuti seluruh rumah. Namun, suara itu, suara bisikan, terus terdengar di kepala Ardan, semakin keras, semakin jelas. "Kau telah memberikannya, Ardan. Sekarang, milikmu dunia ini." Sosok hitam yang muncul di ujung ruangan mulai mendekat. Wajahnya tengkorak, matanya kosong, namun dari mulutnya terdengar suara yang begitu berat dan menggema. "Tumbal pertama telah jatuh. Namun ingatlah, Ardan, ada dua jenis harga. Harga yang kau bayar, dan harga yang akan dibayar oleh jiwa-jiwa lain." Ardan merasakan tubuhnya dipenuhi ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Apa yang baru saja ia lakukan? Kematian Lina adalah pilihan yang didorong oleh hasrat dan bisikan. Namun kini, bayaran itu tidak hanya terasa di dalam dirinya. Sesuatu yang jauh lebih besar sedang menunggu. Ketika sosok hitam itu mencapai Ardan, ia merasakan hawa dingin yang mengerikan. "Sekarang kau memiliki segalanya yang kau inginkan. Tapi itu tidak akan bertahan lama, Ardan. Setiap tindakan ada konsekuensinya, dan kau akan memetik hasilnya." Ardan berlutut, matanya kosong, tubuhnya gemetar. Apa yang telah terjadi pada dirinya? Harta, kekayaan, semua yang ia impikan, datang begitu cepat.
Tapi harga dari semuanya jauh lebih mahal dari yang ia bayangkan. Kau tidak bisa lari dari takdirmu. Kau sudah menandatangani kontrak, Ardan. Sekarang, milikmu adalah dunia yang penuh dengan bayang-bayang. Lalu, seperti kabut yang mengalir, sosok hitam itu menghilang dalam sekejap. Ardan tergeletak di lantai, kepalanya penuh dengan pikiran yang tak jelas. Apakah dia telah mengikat dirinya dengan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar kekayaan? Keindahan dunia luar semakin terasa kontras dengan kegelisahan dalam dirinya. Bisikan itu kini tak hanya terdengar di malam hari. Setiap langkah Ardan semakin terasa seperti berada dalam ruang yang terkurung. Sebuah ruang yang sempit, penuh kegelapan yang terus membuntutinya. Dalam beberapa hari berikutnya, kekayaan yang datang dengan darah itu membuat Ardan menjadi pria yang dikenal. Warung sembako yang dulu hampir bangkrut kini berubah menjadi sebuah toko besar dengan cabang di mana-mana. Orang-orang memuji kesuksesannya, namun di balik itu, ada sesuatu yang tak bisa ia hindari. Semakin kaya, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Malam demi malam, bisikan itu kembali, menghantui, menuntut lebih banyak. Ardan berusaha menahan dirinya, namun tak bisa. Setiap malam, ia merasa seperti seseorang mengintai dari bayangan. Seseorang yang menginginkan lebih banyak darah. Bayang-bayang yang menuntut. Hari-hari Ardan terasa semakin gelap. Setiap malam, ia terjaga dengan suara-suara bisikan yang terus menggema di kepalanya. Meskipun tubuhnya terbungkus oleh kemewahan dan kekayaan yang baru didapat, hatinya dipenuhi dengan rasa takut yang tak terperikan. Bisikan itu tak lagi terdengar hanya di malam hari. Setiap kali ia berjalan di jalan yang sibuk, setiap kali ia berinteraksi dengan orang-orang, Ardan merasa ada yang mengawasi. Ada bayangan hitam yang selalu mengintainya. Malam itu, saat ia sedang duduk di ruang tamu, Lina, atau lebih tepatnya bayangan Lina, tiba-tiba muncul di depannya dengan mata yang kosong dan bibir yang berdarah. Kau membunuhku, Ardan. Aku adalah harga pertama. Tapi kau akan membayar dengan lebih dari itu. Ardan terperanjat, tubuhnya gemetar. Lina, tapi Lina sudah mati. Dia sendiri yang mengakhiri hidupnya dengan tangan sendiri. Lalu siapa yang ada di depannya sekarang? Apa yang kau inginkan? Suara Ardan tercekat. Aku sudah memberi semuanya. Aku sudah memenuhi janjimu. Bayangan Lina tertawa, tawa yang terdengar sangat asing. Tawa itu tidak seperti Lina yang ia kenal. Kau tidak tahu apa yang telah kau buat, Ardan. Ada banyak jiwa yang harus dibayar. Hati Ardan berdegup kencang. Ia merasa seakan-akan dunia ini tak lagi nyata. Semua yang ia lihat hanyalah bayangan. Semua yang ia rasakan hanyalah kegelapan yang semakin merenggut. Tiba-tiba, bayangan Lina menghilang dan hanya meninggalkan sebuah suara yang menggema di ruang tamu. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang telah dimulai. Keesokan harinya, Ardan semakin merasa terisolasi. Bisikan itu terus menggema, tidak hanya dari dalam kepalanya, tetapi juga dari luar. Setiap kali ia menatap cermin, ia merasa ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Setiap kali ia berjalan di jalan yang ramai, ia merasa ada yang mengikuti. Bayaranmu sudah dekat, Ardan. Ingat janji yang telah kau buat. Wajah Ardan semakin pucat. Kekayaan yang begitu dia dambakan kini hanya menjadi kutukan yang terus menghantuinya. Rumah besar yang dulu dipenuhi kegembiraan kini terasa kosong, sunyi, dan penuh dengan bayang-bayang yang mengintainya. Suatu malam, Ardan memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang pesugihan yang ia jalani. Ia pergi ke sebuah toko buku tua di ujung kota dan menemukan sebuah kitab kuno yang berisi tentang ritual gelap, ritual yang mengikat jiwa-jiwa kepada entitas jahat dengan imbalan kekayaan yang tidak terhingga. Dengan tangan gemetar, Ardan membuka halaman-halaman kitab itu. Tertulis dengan jelas, setiap darah yang ditumpahkan, setiap jiwa yang diambil, akan mengikat lebih banyak jiwa. Hanya ada satu cara untuk menebus dosa ini. Serahkan semuanya, atau kehancuran akan datang.
Ardan merasa kepalanya berputar. Tidak ada jalan keluar. Harta yang dia raih telah menjeratnya, dan tidak ada cara untuk menghindar dari bayang-bayang yang terus memburunya. Jejak tak terlihat. Kegelapan semakin menyelimuti Ardan. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seperti ada beban yang semakin mengikat tubuhnya. Setelah membaca kitab kuno itu, ia sadar bahwa tak ada jalan keluar. Pesugihan yang ia jalani telah menjeratnya dalam sebuah kontrak yang tak bisa dibatalkan. Setiap darah yang tumpah, setiap jiwa yang hilang, semakin menguatkan ikatan yang mengikatnya dengan kekuatan jahat itu. Malam itu, Ardan kembali ke rumah, namun tidak ada kedamaian yang ia rasakan. Bayang-bayang hitam selalu mengikutinya, dan bisikan yang terus menggema di kepalanya kini semakin keras. "Kau sudah memilih jalan yang salah, Ardan," suara itu berbisik. "Kau harus membayar harga yang lebih besar." Tiba-tiba, di dalam rumah, lampu-lampu padam. Suasana menjadi gelap, dan Ardan merasakan hawa dingin yang mencekam. Ia mencoba menyalakan lilin, namun tangannya gemetar, seakan ada sesuatu yang menghalangi. "Kau tak bisa lari, Ardan. Kami selalu ada di sini," bisikan itu kembali terdengar. Ardan memekik, mencoba mencari jalan keluar, namun pintu-pintu rumahnya terkunci rapat. Lina, yang kini hanya bayangan hantu yang mengikuti setiap langkahnya, muncul kembali di hadapannya. "Sekarang kau tahu, setiap jiwa yang kau ambil, setiap pilihan yang kau buat, akan mendatangkan lebih banyak bayangan yang akan menguntitmu." Ardan mundur dengan ketakutan, namun Lina tidak bergerak. Hanya senyum kosong yang terukir di wajahnya. "Aku bukan satu-satunya yang menunggumu." Tak lama kemudian, Ardan merasakan kehadiran sosok lain. Bayangannya semakin besar, sosok yang datang dari kegelapan, dengan mata yang kosong dan tubuh yang melayang. "Kami datang menagih janji, Ardan." Ardan berusaha berlari, tapi langkahnya terhenti. Sosok itu menepuk pundaknya, membuatnya terjatuh ke lantai. Tak ada tempat untuk bersembunyi. Jiwa-jiwa yang ia ambil kini telah kembali untuk menuntut bayaran. Tiba-tiba, Ardan teringat sesuatu. Di dalam kitab kuno itu, ada sebuah peringatan. Hanya ada satu cara untuk menebus dosa ini. Serahkan segalanya, atau kehancuran akan datang. Ardan tahu apa yang harus dia lakukan. Ia harus mengakhiri semuanya. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, suara bisikan itu kembali. "Tidak ada yang bisa menebus dosamu. Kau telah memilih untuk membunuh. Sekarang, kau akan menjadi bagian dari kami." Di saat itu, Ardan merasakan tubuhnya seperti terhisap ke dalam kegelapan. Jiwa-jiwa yang ia korbankan kini merenggutnya, menghisap seluruh kekuatannya. Ia merasa tubuhnya seperti terpecah-pecah, dan rasa sakit yang luar biasa membuatnya terpekik tak berdaya. "Ardan, kau adalah bagian dari kami selamanya." Titik akhir. Ardan merasa seolah tubuhnya terpecah, diseret ke dalam kegelapan yang semakin dalam. Suara bisikan itu kini menjadi suara yang merayap di sekelilingnya, semakin banyak, semakin berat. Jiwa-jiwa yang telah ia korbankan kini mengelilinginya, menariknya lebih jauh ke dalam jurang yang tak bisa dihindari. Ia mencoba untuk melawan, namun tubuhnya tak bisa bergerak. Semua yang ia miliki, semua kekayaan yang selama ini ia kejar, kini tak berarti apa-apa. Apa yang ia rasakan hanyalah kesendirian yang mendalam, dan penyesalan yang merobek jiwanya. "Ardan, kau tidak bisa lari." Suara itu kembali, semakin jelas, semakin keras. "Kami telah menunggumu." Ia menatap ke sekelilingnya. Semua yang ia lihat hanyalah bayangan hitam yang mengambang di udara. Tak ada jalan keluar, tak ada tempat untuk bersembunyi. Semua yang ia miliki, bahkan nyawanya, sekarang adalah milik mereka. Ardan merasa seperti dilahap oleh gelap. Tubuhnya terasa kaku, dan suara-suara bisikan itu mengisinya dengan rasa sakit yang luar biasa. Semua yang ia inginkan, kekayaan, keberhasilan, ketenaran, telah membawa dirinya ke dalam kehancuran yang tak terelakkan. Di dalam kegelapan, Ardan mendengar suara lain,
lebih dalam dari sebelumnya. Kau tak bisa menebus dosa ini. Segalanya telah terikat. Jiwa-jiwa yang kau ambil telah membayar harga yang harus kau bayar. Ardan terjatuh ke dalam kehampaan, dan suara itu menghilang seiring tubuhnya yang semakin terbenam dalam kegelapan yang mencekam. Ia merasakan segala sesuatu menjadi lebih berat, lebih menekan. Ada rasa yang sangat asing di dalam dirinya, seolah tubuhnya hancur menjadi potongan-potongan yang tak bisa dipulihkan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika Ardan merasakan dirinya hampir hilang dalam kegelapan, ia mendengar suara Lina. Kali ini berbeda. "Ardan!" Suara itu terdengar lembut, penuh penyesalan. Ardan menoleh, melihat bayangan Lina yang kini berdiri di hadapannya. Wajahnya tak lagi kosong. Ada ekspresi yang penuh penderitaan, namun juga pengertian. "Kau sudah terjebak, Ardan. Tak ada jalan keluar. Tapi aku masih ada di sini, di dalam kegelapan yang kau pilih." Ardan menangis. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Lina, yang dulu ia sayangi, kini hanyalah bayangan dari keputusan yang telah ia buat. Tak ada lagi cinta, hanya penyesalan yang menghancurkan hatinya. "Aku tidak bisa menebus semuanya, Lina," kata Ardan dengan suara serak. "Aku telah menghancurkan diriku." Lina hanya menatapnya dengan tatapan yang penuh keheningan. "Kau telah mengorbankan lebih dari dirimu sendiri, Ardan. Kami akan terus ada di sini. Semua yang kau ambil akan kembali padamu." Dengan satu tarikan napas terakhir, Ardan merasakan dirinya ditarik lebih dalam ke dalam kegelapan. Setiap rasa sakit, setiap penderitaan yang telah ia sebabkan, kini menjadi bagian dari dirinya. Keputusan yang telah ia buat membawanya ke titik akhir ini, di mana tak ada lagi jalan keluar. Akhirnya, dalam kegelapan yang tak terkatakan, Ardan menghilang. Semua yang ia miliki, semua yang ia dambakan, kini hanyalah kenangan yang terlupakan. Selesai. Bayaran yang harus dibayar oleh Ardan telah selesai. Segalanya, kehidupan, kekayaan, dan cinta, telah hilang. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa harga dari pesugihan bukanlah sesuatu yang bisa dibayar dengan mudah. Di dunia yang dipenuhi dengan godaan, tak ada yang selamat dari bisikan iblis.